Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hai, perkenalkan nama saya Almira Janah Widiawati dari kelas PMI 2A atau Pengembangan Masyarakat Islam 2A. Nah, pada kesempatan kali ini, saya beserta teman-teman saya kelompok 4 ingin menjelaskan kepada teman-teman 2A mengenai Pancasila dalam aspek ideologi. Nah, sebelum kita bikin video ini, kita udah diskusi online untuk membagi tugas siapa saja yang mengisi kekurangan, kelebihan, dan lain-lainnya. Kebetulan saya itu mendapatkan materi yaitu menjelaskan tentang Pancasila sebagai Pancasila dalam aspek ideologi gitu. Nah, untuk video yang saya ini part 2 ya, karena part pertamanya itu sudah dijelaskan oleh salah satu teman sekelompok saya juga, yaitu saudara Dika. Untuk lebih jelas dari penjelasan saudara Dika, karena saya yang paling terakhir, jadi saya akan memaparkan materi yang sudah saya pahami kepada teman-teman sekalian. Selamat menonton. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa Pancasila adalah ideologi negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara ini merupakan suatu dasar atas nilai, norma, dan adat istiadat bangsa Indonesia untuk terus dipertahankan. Mengapa? Karena Pancasila dalam aspek ideologi ini sangat penting untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia melalui aspek ideologi ini. Namun, seperti yang kita setelah atau sedang alami dalam perkembangan zaman yang pesat ini, ideologi Pancasila mulai luntur di kalangan bangsanya. Nah, semakin jarang orang yang menerapkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk menjalankan ideologi Pancasila ini, maka dari itu saya sudah mencari-cari beberapa sumber dan saya akan memaparkan kepada teman-teman semua. Jadi ada beberapa aspek dalam Pancasila sebagai ideologi ini yang memang itu menjadi poin penting untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, saya kasih judul dulu. Pancasila dalam aspek ideologi Indonesia berbangsa dan bernegara. Nah, yang pertama itu ada Pancasila sebagai ideologi dalam aspek ketatanegaraan. Nah, di sini saya nemuin membentuk ide-ide dasar dalam segala aspek kehidupan manusia yang dicita-citakan. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi, menurut saya, melihat dari merangkum yang saya sudah temukan di beberapa web ini, Pancasila sebagai ideologi dalam aspek ketatanegaraan itu sebenarnya salah satu dari beberapa hal yang penting untuk kita ketahui. Karena tadi kan udah dijelasin ya disebutin sebelumnya membentuk ide-ide dasar dalam segala aspek kehidupan. Nah, jadi kalau misalnya dalam ketatanegaraan ini kita nggak punya ideologi Pancasila, maka kita nggak bisa menerapkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan kita. Jadi kayak kehilangan arah dan kita nggak setiap kita manusia hidup itu pasti harus punya tujuan kan. Nah, kalau misalkan kita nggak punya ideologi, apalagi yang dianut di Indonesia itu ideologi Pancasila, mungkin kita nggak bisa hidup dengan sejahtera gitu. Nah, Pancasila sebagai ideologi dalam ketatanegaraan ini
ada poin pentingnya. Kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar tersebut secara ketatanegaraan disebut ideologi. Nah, dari penjelasan barusan, berarti si ideologi Pancasila ini bisa membuat kesatuan yang bulat dan utuh untuk menyatukan bangsa Indonesia. Gitu. Nah, sedikit sejarah singkatnya aja nih. Jadi perkembangan ideologi bangsa Indonesia itu ada dari tanggal 18 Agustus 1945. Itu mulai berkembangnya di Indonesia. Ya, sekedar pengetahuan sejarah singkatnya aja ya. Nah, terus di sini dibilang juga Indonesia memiliki ideologi integralistik. Maksudnya adalah semua pihak punya fungsi masing-masing dalam kesatuan yang utuh. Jadi, walaupun kita ideologinya Pancasila, kita masih punya hak dalam pribadi masing-masing. Cuman dari ideologi Pancasila ini kita akan menemukan satu kesatuan yang utuh apabila digabungkan dari ideologi masing-masing yang kita punya gitu. Jadi ya kita punya fungsi masing-masing. Tadi kan yang pertama udah aspek ketatanegaraan kan, Pancasila sebagai ideologi dalam aspek ketatanegaraan. Nah, ada lagi nih yang kedua, Pancasila sebagai ideologi dalam aspek politik. Nah, di sini saya merangkum beberapa sumber yang udah saya temuin tadi. Terus saya tuh dapet pengertian dari partai politik. Partai politik bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela. Nah, yang dimaksud di sini itu kan namanya partai ya, partai politik, berarti kan terdapat beberapa jiwa individu yang ada yang termasuk di dalam partai politik ini. Nah, kenapa dia bisa masuk sebagai salah satu hal penting ideologi Pancasila sebagai ideologi untuk diterapkan sehari-hari dalam partai politik ini? Karena namanya banyak individu yang ada dalam satu kelompok ini pasti kan pemikirannya beda-beda, tapi punya tujuan yang sama untuk masuk ke partai ini. Maka adanya ideologi Pancasila akan membantu mereka untuk menyatukan pemikiran dan dapat mewujudkan cita-cita mereka gitu. Makanya kenapa ideologi Pancasila ini penting juga dalam aspek politik. Yang ketiga ada Pancasila sebagai ideologi dalam aspek kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam aspek yang ini itu negara Republik Indonesia akan kokoh, kuat, dan sejahtera apabila kita sebagai masyarakat benar-benar meresap di dalam jiwa apa makna dari ideologi Pancasila tersebut. Nah, manusia itu sangat lekat dengan kebudayaan karena manusia itu hidup bersama dan berdampingan dengan waktu yang cukup lama. Maka dari itu diperlukan masyarakat yang taat akan aturan dan sadar akan pentingnya ideologi Pancasila tersebut. Gitu. Kita bisa kok merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari seperti menjaga toleransi antar umat atau menghargai berbagai macam pendapat. Lalu yang keempat ada Pancasila sebagai ideologi dalam aspek yang terbuka dan dinamis. Nah, maksudnya gimana sih dalam aspek terbuka dan dinamis ini? Jadi Pancasila sebagai ideologi yang terbuka itu bukan berarti dia bebas dan semena-mena, bukan. Atau bukan juga mengubah nilai-nilai dasar yang sudah ada, tapi untuk memperluas atau mengeksplor wawasannya secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah. Nah, jadi ideologi Pancasila itu terbuka, tapi bukan untuk mengubah nilai-nilai dasarnya, malahan untuk lebih mengeksplor agar lebih datanya itu lebih aktual gitu, lebih aktual dan dinamis, mengalami perubahan yang signifikan gitu, perubahan
menuju yang lebih baik. Jadi bukan berarti Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis itu dalam arti yang nggak dalam arti yang gimana-gimana, tapi untuk lebih menambah memperkuat ideologi Pancasila ini untuk memecahkan masalah yang ada di Indonesia gitu. Ciri ideologi terbuka ini ada tercantum dalam nilai-nilai yang terkandung di ideologi Pancasila ini. Apa aja sih nilainya? Yang pertama itu nilai dasar. Nah, nilai dasar ini adalah esensi sila Pancasila yang bersifat universal atau menyeluruh. Jadi masih dalam nilai dasar ini tuh masih kayak kan Pancasila ada berarti ada 5 sila kan. Nah, ini tuh masih baru. Ya udah peraturan aja yang ditulis itu. Nah, itu tuh nilai dasar. Terus lanjut naik tingkat jadi nilai instrumental. Nah, nilai instrumental ini adalah arahan atau kebijakan atau yang menjadi lembaga pelaksanaan. Jadi dari nilai dasar tadi yang cuma ditulis, terus naik tingkat jadi nilai instrumental yang mulai diarahkan dan mulai dilaksanakan, dan yang terakhir itu ada nilai praksis. Nah, nilai praksis ini udah mulai perealisasian dari aturan yang tadi ditulis, nilai-nilai yang udah ditulis, diarahkan dan diberi kebijakan, setelah itu baru direalisasikan gitu. Jadi ideologi Pancasila itu adalah ideologi yang terbuka. Nah, karena saya udah ngejelasin Pancasila sebagai ideologi dalam beberapa aspek, yaitu tadi ada aspek ketatanegaraan, aspek politik, aspek kehidupan bermasyarakat, dan yang terakhir itu aspek terbuka dan dinamis gitu. Maka semoga ini dapat meyakinkan teman-teman semua bahwa memang benar bahwasanya itu ideologi Pancasila adalah ideologi yang sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan sampai luntur, karena melihat perkembangan zaman yang semakin pesat ini, mungkin bangsa Indonesia sudah mulai kehilangan ideologinya sendiri. Nah, jadi ideologi itu merupakan alat yang paling ampuh untuk menciptakan negara Indonesia yang bermartabat dan berbudaya tinggi. Tanpa ideologi, bangsa Indonesia akan rapuh dan hilang jati dirinya karena kita masyarakatnya yang harus bekerja sama untuk tetap melestarikan ideologi Pancasila ini. Karena Indonesia memiliki ideologi Pancasila, kita diharapkan mampu untuk membangun bangsa Indonesia yang sejahtera. Masyarakat Indonesia dalam bertingkah laku juga harus berpedoman teguh pada ideologi Pancasila supaya cita-cita yang diharapkan dapat terwujud. Jadi mudah-mudahan setelah saya memaparkan Pancasila sebagai ideologi negara kita ini, teman-teman bisa tergugah wawasannya untuk tetap berpartisipasi dalam melestarikan ideologi bangsa Indonesia ini. Mungkin cukup sekian video saya mengenai Pancasila dalam aspek ideologi part 2. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, bisa ditanya, karena jujur aja bingung juga. Kan biasanya presentasi di kelas dan ternyata ini kayak ngevlog, aduh jadi curhat ya. Pokoknya semoga teman-teman bisa memaknai ini. Saya Almira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.